Shalom, sahabat Education for Change. Kita berjumpa kembali dalam edisi video dari channel YouTube ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang pendidikan sebagai alat perlawanan terhadap kekuasaan. Pendidikan merupakan satu elemen fundamental dalam pembentukan masyarakat yang beradab dan maju. Namun, lebih dari sekedar alat untuk mentransfer pengetahuan. Pendidikan juga memiliki peran yang jauh lebih dalam konteks perlawanan terhadap kekuasaan. Sejarah menunjukkan bahwa pendidikan dapat menjadi senjata yang ampuh dalam menghadapi kekuasaan yang bersifat menindas, sewenang-wenang, baik itu dalam bentuk kolonialisme, otoritarianisme, atau bentuk-bentuk tirani lainnya. Melalui pendidikan, masyarakat tidak hanya memperoleh keterampilan berpikir kritis, berani mempertanyakan ketidakadilan, menuntut perubahan. Nah, video kali ini akan mengulas bagaimana pendidikan dapat menjadi alat perlawanan terhadap kekuasaan, baik dalam konteks historis maupun relevansinya di era modern seperti sekarang ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pendidikan dalam konteks sejarah dari kolonialisme sampai ke nasionalisme. Pada masa kolonial, kekuasaan penjajah seringkali menggunakan pendidikan sebagai alat untuk memperkokoh dominasinya, cengkeraman kukunya, dan di bawah sistem penjajahan, pendidikan bukan merupakan sarana untuk memberdayakan masyarakat, tetapi justru pendidikan itu digunakan untuk mengendalikan, menundukkan rakyat agar tetap berada dalam kendali kolonial. Sebagian besar pendidikan yang diajarkan lebih berfokus pada kepatuhan terhadap otoritas kolonial dan bukan pengembangan kemampuan untuk berpikir kritis atau berani mengkritik sistem yang ada. Namun meskipun pendidikan digunakan untuk tujuan pengendalian, banyak individu, kelompok yang memanfaatkan pendidikan untuk melawan penjajahan. Salah satu contohnya adalah perjuangan tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara, Ahmad Hatta, Soekarno, yang memahami bahwa pendidikan itu harus bersifat membebaskan, melepaskan penindasan, dan Ki Hajar Dewantara yang juga merupakan pendiri dari Taman Siswa pada tahun 1922 memiliki visi besar bangsa ini dan menggunakan pendidikan itu sebagai sarana untuk menciptakan kebebasan berpikir, membentuk karakter bangsa yang memiliki daya saing. Pendidikan yang berbasis pada kebebasan berpikir ini diharapkan dapat menghasilkan individu yang sadar akan hak-haknya dan berani melawan atau menentang ketidakadilan yang terjadi. Di banyak negara yang terjajah lainnya, seperti India yang diperjuangkan oleh Mahatma Gandhi, pendidikan juga menjadi alat untuk membangkitkan kesadaran nasional dan perlawanan terhadap penjajahan Inggris. Pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, kebebasan, dan kemerdekaan dianggap sebagai kekuatan untuk membangkitkan semangat perjuangan bagi kemerdekaan. Dalam hal ini, pendidikan bukan hanya sebagai sarana ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat identitas bangsa dan menentang penindasan dari pihak luar. Sahabat Education for Change, setelah masa kemerdekaan, tantangan baru muncul dalam bentuk pemerintahan yang represif, otoriter, kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, meskipun telah merdeka, kekuasaan itu seringkali jatuh ke tangan pemerintahan yang mengekang kebebasan berbicara, berpikir, berekspresi,
Dan oleh karena itu, pendidikan yang mampu membangun kesadaran kritis itu menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Pendidikan yang mengajarkan pemikiran kritis dapat membantu individu untuk melihat ketidakadilan, melihat ketimpangan, penyalahgunaan kekuasaan yang seringkali tersembunyi di balik kebijakan-kebijakan publik. Pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek teknis dan praktis, tetapi juga memberi ruang untuk refleksi sosial dan politik dan mendorong individu untuk tidak menjadi bagian dari sistem yang menindas. Di banyak negara dengan pemerintahan otoriter seperti di masa Orde Baru, banyak intelektual, mahasiswa, dan aktivis yang menggunakan pendidikan sebagai cara untuk memobilisasi perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Pentingnya pendidikan menjadi salah satu alat perlawanan terlihat jelas ketika gerakan-gerakan sosial muncul di seluruh dunia, baik di negara maju seperti di dunia barat ataupun di negara-negara berkembang. Gerakan mahasiswa menuntut kebebasan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia selalu menjadi motor penggerak perubahan sosial dan politik. Misalkan, di Amerika Latin pada tahun 1960-an dan 70-an, pendidikan menjadi bagian dari perjuangan rakyat dalam melawan rezim militer yang sangat menindas. Demikian pula di negara-negara Timur Tengah seperti di Mesir, Tunisia, pendidikan dan pengetahuan yang berkembang melalui saluran-saluran alternatif telah menjadi kunci untuk membongkar kekuasaan otoriter dan memperjuangkan hak-hak demokrasi. Pendidikan merupakan alat perlawanan di era digital seperti sekarang ini. Di saat-saat seperti ini, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, sepanjang ada internet. Internet dan media sosial telah mengubah peta pendidikan dan memungkinkan siapa saja untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber pengetahuan dari seluruh dunia. Demikian pula, dunia digital ini juga menyajikan tantangan baru dalam hal manipulasi informasi dan kontrol sosial. Banyak orang menulis, banyak orang bercakap-cakap, banyak orang berpendapat di media sosial, tetapi tidak memiliki latar belakang keilmuan dan pemahaman yang cukup untuk mengulas. Namun, hal tersebut bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki pemikiran kritis. Tidak semua informasi yang kita terima, lalu kita telah mentah-mentah. Uji segala sesuatunya, pelajari segala sesuatunya secara mendalam. Lalu putuskan bagian-bagian mana yang harus saya pilih, bagian mana yang dianggap benar, yang relevan, dan tidak bertentangan dengan hak-hak universal. Di beberapa negara dengan pemerintahan otoriter, internet itu digunakan untuk sebagai alat pemantau yang mengendalikan perilaku warga masyarakat dan negaranya. Sensor informasi, pembatasan kebebasan berpendapat menjadi sangat lumrah dalam praktek-praktek sistem pemerintahan. Oleh karena itu, pendidikan di era digital ini harus membekali individu dengan kemampuan literasi media yang memiliki jaringan begitu luas, sumber bisa diakses kemana saja dan dapat diperoleh dengan sangat mudah. Pendidikan yang berbasis literasi digital dan media sangat penting untuk melawan manipulasi yang dilakukan oleh kekuasaan. Kemampuan menganalisis pesan-pesan politik, narasi-narasi yang dibangun oleh pihak yang berkuasa, kemudian mencoba memisahkan fakta, data, propaganda, itu sangat dibutuhkan. Dan oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis itu penting untuk diajarkan di dalam pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan bukan hanya bagaimana pemerolehan pengetahuan teoritis, tetapi juga bagaimana menggunakan pengetahuan itu sebagai alat untuk menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh teknologi informasi.
Pendidikan juga menjadi sebagai katalisator dalam perubahan sosial. Melalui pendidikan, masyarakat akan lebih mampu mengidentifikasi berbagai bentuk ketidakadilan, ketimpangan-ketimpangan sosial. Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kebebasan, keadilan, solidaritas sosial akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial dan politik yang lebih luas. Pendidikan diharapkan dapat menciptakan individu yang tidak hanya mampu berpikir secara kritis, tapi juga memiliki empati terhadap sesama dan berani memperjuangkan hak-hak orang lain. Dengan pendidikan yang baik, individu akan memperjuangkan hak-hak orang lain. Individu akan dapat lebih mudah mengenali ketidakadilan dalam berbagai bentuk, baik dalam politik, ekonomi, maupun sosial. Sebagai contoh, banyak gerakan-gerakan pro-demokrasi yang diawali dari pendidikan dan kesadaran kritis yang muncul di kalangan masyarakat terpelajar. Melalui pendidikan, rakyat memperoleh pengetahuan tentang hak mereka, cara memperjuangkan, dan menjadi motor dalam perubahan secara damai dan terorganisir. Sahabat Education for Change, pendidikan memang telah terbukti menjadi alat yang ampuh dalam perlawanan terhadap kekuasaan yang tidak adil, baik dalam konteks kolonialisme, otoritarianisme, maupun tirani lain. Dalam sejarah, banyak contoh di mana telah ditunjukkan bahwa pendidikan itu memainkan peran sentral dalam membangkitkan kesadaran kritis masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak dan kebebasannya. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga dengan kemampuan itu untuk melihat ketidakadilan dan menuntut perubahan. Kiranya uraian singkat kali ini memberkati kita semua.